Halo teman-teman, jumpa lagi dalam episode Design and Build. Di sini kita kemarin belajar mengenai bagaimana membuat lemari ya untuk interiornya. Ini kita contohkan kemarin ada dua interior ini yang kita mau contohkan ya. Yang pertama lemari, yang kedua nanti mungkin ininya apa namanya kitchen setnya. Nah ini kita lari ke kitchen setnya ya teman-teman. Ini kemarin kan ada dinding di sini sebenarnya kalau kita unhide all ya. Kita unhide all. Kita unhide all di sini ada ini ketutup ya. Mungkin harus ke sana sedikit, ini kita scroll ke depan. Nah, ini karena dia ketutup jadi tadi di sini ya memudahkan kita nih tadi posisinya ya. Di sini kita mau bikin kitchen set dan kedua mau bikin juga meja ininya ya, meja barnya istilahnya nih. Nah di sini ada meja barnya. Ini mungkin kalau kita lihat ya terlalu rendah ya. Ini kemarin kalau nggak salah jaraknya 50 cm, mungkin perlu kita naikkan sedikit ya. Ini kita naikkan sedikit, naikkan jadi 60 cm. Nah kalau misalnya begini kita harus cek lagi di atasnya dia kena apa enggak sama plafonnya. Ternyata enggak kena, jadi ini bisa kita pakai misalnya 60 cm. Misalnya nanti kita teman-teman mau pakai apa namanya cooker hood, nanti misalnya ada kompornya sini mau pakai cooker hood bisa, berarti nanti kepotong. Cuma di sini kita enggak pakai karena kita belajar yang dasarnya dulu ya untuk kitchen set. Nah di sini kita langsung saja karena kita punya kitchen set digantung, terus di sini ada meja dapur yang ada yang di bawah sini sama meja barnya. Nah di sini kita bikin aja satu-satu, misalnya seperti yang kemarin kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, kita buat aja langsung kita pilih ya. Misalnya di sini kita mau buat apa namanya ya, lemari gantungnya ya. Kita bikin aja 0,01 di sini. Habis itu di sini kita bagi ya. Ini kita cek dulu panjangnya berapa. Panjangnya ini dari sini ke sini ya 1,58 1,6 ya. Jadi kalau misalnya 40 cm lebarnya kita bisa bagi 4 sebenarnya. Jadi tinggal teman-teman kalau mau cepat tinggal bagi begini aja di midpointnya. Nah ini otomatis dia kan sudah kebagi sendiri di sini. Jadi kita bisa coba kasih midpoint lagi di sini. Nah dari midpointnya kita bisa bikin teman-teman langsung. Nah ini juga bisa kita bikin langsung. Jadi nanti misalnya kita punya dua swing begitu saling berhadapan, pintunya misalnya pintu lemari gantungnya, dan nanti kita bikin aja begini lagi apa namanya ini kita bikin aja begini 0,01 lagi ya. Nah ini juga kita bikin lagi misalnya 0,01 lagi teman-teman. Di sini ini kita bikin 0,01 lagi. Di sini juga sama, misalnya kita bikin sama. Tadi pakai ini ya. Nah ini 0,01 lagi. Nah jadi sebenarnya mudah aja, tapi kalau teman-teman mau ngelengkapi sampai ke dalam-dalamnya ya silakan aja, bisa aja gitu. Misalnya ini bikin 0,01 lagi ya. Kita bikin 0,01 lagi. 1. Nah dari sini kita bisa bikin apa namanya ada lemari khusus di sini. Yang di sini di atas ini mungkin misalnya mau naruh botol atau apa, nanti kita bisa bikin seperti rak begitu ya. Misalnya bikin begini ya. Misalnya bikin begini rak ya. Rak. Atau ini kita hapus aja tuh. Kita hapus aja dulu. Jadi ini yang bagian dalamnya kita hapus dulu. Karena kita mau bikin rak full di sini ya. Rak semua ya. Jadi ini yang ada ini kita bikin begini aja. Ini kita masukkan. Nah, yang di sebelah sana kita
kita bikin rak full ya. Ini minus 0,01 misalnya. Nah, ini juga sama nih. Nah, kita tinggal pilih posisinya di mana. Sorry. Nah, ini kita samakan aja ya. Jadi kalau lihat teman-teman seperti sudah daun pintu begini, kalau misalnya di sini kita mau bikin rak, tinggal kita bikin begini aja. Tinggal kita bagi aja ya. Misalnya dari sini ke sini. Nah, ini misalnya ada 4 raknya. Bisa teman-teman coba nanti misalnya begini. Di sini kita kasih ini ya, kita kasih begini aja ya. Misalnya 0,1 ya, 0,01. Nah, tarik begini, nanti kita pakai press pull aja yang sudah ada ini. Sorry. Nah, ini kita tarik ke sini 0,01 ya. Nah, sampai sini ke sini ya. Habis itu ini juga 0,01 misalnya. Dari sini ke sini ya. Nah, ini kan kita tarik ya. Jadi kalau kita lihat dari samping sini, ini panjangnya berapa? Panjangnya 0,3, berarti kita anggap aja masuk ke dalam 0,29 biar enggak kepotong full ya sampai ke dalam. Minus 0,29. 0,28 lah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita samakan ya. Kita samakan sama yang ini. Ini kita samakan sama yang ini. Nah, ini kita samakan sama yang ini. Jadi pas di atas ininya, di atas meja barnya nanti misalnya mau ditaruh minuman atau apa di sini kan bisa teman-teman atur. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah jadi untuk lemari atasnya ya, tinggal kita kasih misalnya mau sama finishingnya sama ini ya, lemari di atas ya. Nah, lemari atas meja dapurnya misalnya kita kasih begini. Nah, yang bagian dalamnya biar sama ya. Nah, seperti begini. Nah, di situ kita bisa juga kasih juga meja di bagian bawahnya ya. Nah, ini meja bagian bawahnya ini kita bisa juga dengan cara yang sama. Tapi di sini bagusnya kalau yang di bawah mungkin ada lemari ya. Nah, kalau misalnya ini kita pakai cara yang tadi ya, 0,01. Nah, ini kita cek jaraknya berapa ini. Jarak ini hampir 1,2. Jadi sepertinya bagi 3 aja ya, 0,4. Mungkin kita buang dari kanan 0,4, dari kiri 0,4. Di sini 0,4. Nah, ini kita bisa cek di sini nanti. Nah, ketemu ini. Nah, dari kanan ini juga 0,4, teman-teman. Jadi kalau kita coba di sini dari kiri 0,4, dari kanan 0,4. Jadi seperti ini ya. Nah, jatuhnya di sini. Jatuhnya di sini kita bisa pakai yang tadi, cara yang tadi. 0,01 di sini, terus di sini juga. Jadi mudah aja ya teman-teman kalau mau cuma tampak luarnya aja. Kecuali kalau kita bikin detailnya sampai ke dalam-dalam, misalnya buat perencanaan ininya ya. Kalau cuma buat view-nya sih tidak masalah sih. Tapi kalau mau buat perencanaan realnya, kalau misalnya mau ditampakkan sampai yang ke dalamnya, bisa juga. Seperti begitu. Sorry, ini yang dimasukkan harusnya gini. Jadi minus 0,01. Nah, ini biar... Oh, sorry, ini salah. Harusnya kalau mau dikasih minus, harusnya ditarik keluar, baru minus 0,01. Nah, jadi kebalikannya dia tarik kalau kita bilang minus, berarti kebalikan.
Nah, seperti ini. Nah, seperti begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ini mau kita kasih material misalnya granit ya, granit, meja dapurnya seperti yang ini ya, misalnya stone, kita kasih stone gini, terus kita kasih misalnya stone marble ini ya. Nah, ini stone marble, kita tinggal kasih aja materialnya, dia glossy seperti begini ya. Kita kasih seperti ini ya. Nah, ini kita kasih materialnya biar dia ada reflectionnya, kita hidupkan ini. Nah, kalau kita lihat, nah itu ada reflectionnya. Kalau mau kita kasih ior sedikit, kita bikin aja 2, nanti biar nanti waktu ngerendernya bisa kelihatan pengaruhnya ya. Nah, di sini ada yang kurang. Apa itu yang kurang? Yang kurang adalah meja kompornya ya, kompor sama kitchen sink, kompor sama kitchen sinknya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kompor sama kitchen sink nggak ada, kita bisa import saja. Tapi sebelumnya kita save dulu ya, karena kalau sudah terlalu panjang gini ngeditnya, jangan lupa di save. Nah, sebenarnya ada fitur auto save sendiri dari SketchUp ya, tiap berapa menit begitu, kalau nggak salah 5 menit defaultnya. Jadi tinggal teman-teman atur aja. Jadi kalau misalnya sudah agak banyak begini material dari ininya ya, dari kita masukkan, biasanya sudah agak berat nge-save-nya. Jadi tergantung komputer teman-teman sih sebenarnya, balik lagi. Nah, ini kita ambil misalnya dari saya ada punya kumpulan ini ya. Nah, ini kitchen set. Nah, ini ada dapur, ada ini ya. Misalnya kita ambil ini ya. Kita ambil ini ya, import, masukkan di sini. Seperti itu. Dan sambil kita tunggu, jadi kalau kita import material, tergantung juga materialnya seberapa banyak dari yang kita import ya. Nah, ini semakin banyak diffuse materialnya, maka akan semakin berat filenya teman-teman. Mungkin kameranya agak goyang-goyang di sini, mungkin pengaruh angin ya. Ya, ini ada yang perlu ditanyakan, nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan bisa tanya di kolom komentar di Fanspace atau di YouTube ya. Nanti teman-teman kalau misalnya agak bingung. Nah, di sini kita pakai tadi mana ya? Oh, ini dia. Ini orangnya ikut juga nih. Nah, ini harus kita hapus teman-teman. Nah, jadi sisa ininya aja ya. Sisa ininya aja kita move. Misalnya di sini. Misalnya berat. Kalau misalnya agak berat, nah, tinggal kita geser ini. Di mana dia tadi? Nah, ini apakah dia sudah pas di atas mejanya? Sepertinya udah pas. Sepertinya tinggal kita geser-geser saja. Nah, ini misalnya di sini ya. Misalnya di sini terbalik ini, karena ada tombolnya ada di sebelah sana ya. Kita putar 180 derajat. 180. Nah, ini kita geser. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini kalau misalnya mejanya terlalu kecil, bisa kita setel lagi. Ini rupanya kompornya memang ukurannya 0,5 ya, pas ya. Nah, dan ini kelebihan kayaknya. Kita tinggal geser sedikit. Geser di sini ya. Kena tidak? Oh, sepertinya tidak kena.
Ini kita geser sini aja. Ini kita geser di sini saja. Nah, apakah dia kena lagi? Masih kena tapi sedikit ya. Sebenarnya bisa kita scale sih, jadi misalnya 0,95 misalnya sini, tapi tidak skalatis lagi nanti, tidak masalah. Ini mau nunjukkan saja caranya gimana ya. Misalnya 0,95. Ini cara masukin ininya ya. Masukin material objek dari SketchUp. Ini terlalu jauh, kita dekatkan seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau misalnya nanti teman-teman mau perbaikin materialnya, bisa dicoba buka satu-satu. Nah, ini sepertinya sudah reflectionnya apanya sudah cocok semua. Nah, ini juga kita cek lagi. Nah, ini juga, oh ya, reflectionnya, oh cocok. Nanti kita tinggal ubah ini ya. Import lagi, kita import lagi misalnya ini ya, atau ini aja. Nah, ini kita import, masukkan di sini. Import sambil menunggu ya. Nah, ini banyak ternyata hanunya, apanya namanya, materialnya. Gimana dia tadi? Oh, ada di sana betul. Atau di sini ya. Oh, ini dia. Ini bisa kita pindah nih. Kita pindah saja ke sini. Kalau kita pindah ke sini, apakah cocok dia? Kemana tadi ininya ya? Tunggu dulu. Ini kita pindah deh, kita move biar nggak jauh. Nah, seperti begini teman-teman. Ini kalau mau masukkan ke sini, ini sepertinya terlalu besar ya, kompornya juga terlalu besar. Tinggal kita rotate seperti begini. Nah, kita rotate terus. Mungkin kalau misalnya terlalu besar nggak bisa dipaksa kita kecilkan nanti di ini. Tapi kayaknya nggak perlu ini, nggak perlu kayaknya. Oh, terlalu besar dia. Nah, kalau terlalu besar gini kita bisa scale dulu, kita kecilkan misalnya seberapa, hanya segini ya, 0,9 misalnya. Ini kita move saja ke atas ya. Sorry, ini kita move ke atas begini. Dari sini cari benda yang edge-nya vertikal. Nah, ini yang ini kita pindahkan di sini ya. Kita tempatkan pas di tepinya saja. Nah, ini kan kelihatan teman-teman di sini berubah posisinya. Nah, ini tinggal kita geser-geser mau seberapa. Nah, kira-kira sudah pas, baru kita modifikasi lagi. Nah, ukuran skalanya ini sudah cocok ini, tapi dia kurang turun misalnya ini sampai sini ya. Nah, ini sudah, masih perlu turun lagi. Oh, masih perlu turun lagi ternyata. Misalnya ini ujungnya ini kita cocokkan pas di ujung sini. Nah, seperti ini biar tidak ragu-ragu lagi. Kalau biar tidak ragu-ragu kita cocokkan seperti ini, baru kita geser, baru kita turunkan nanti di bagian tengahnya ini. Gimana cara menurunkan, menghilangkan posisi di sininya, kita pilih begini ya. Ini begini terus, ini kita tandain saja ininya. Nah, kita tandain misalnya seperti ini. Kita bikin rectangle ya. Rectangle seperti ini sampai sini ya. Nah, ini
Maka nah ini material yang ini sudah terpisah dia, kita tinggal pakai press pull, kita turunkan sampai seberapa yang dia sudah tidak kena lagi. Nah misalnya seperti itu. Nah ini seperti begini teman-teman, jadinya seperti begini. Nah kan bagian kitchen setnya sudah sama kitchen sinknya sudah kita ini ya, tinggal bagian meja meja barnya ini. Kalau teman-teman mau ubah sedikit-sedikit, misalnya dikasih lubang begitu kan, misalnya dibikin 0,1 gitu ya. Sorry, ini kita bikin 0,1. Kita offset ya 0,1. Nah ini kita kasih begini, misalnya masuk 10 cm misalnya. Nah seperti begitu, biar ada variasi sedikit di meja dapurnya. Nanti tinggal kita tambah pelengkap, misalnya ini lemarinya juga perlu kayaknya. Nah seperti ini. Nah ini kita tandain aja mulai dari ujung sini sampai sini ya. Nah ini kan, ini bisa kita bikin lemari juga di sini. Lemari ini lebarnya berapa tadi ya? Kemarin lebarnya ini dari sini ke sini 0,4. Kayaknya nggak bisa lemarinya melewatin yang garis sebelum tikungan ini ya, bekokan ini. Jadi kita ukurnya dari sini, misal dari sini ke sini 0,3, berarti sampai ke sananya paling cuma 0,9 aja ya, kalaupun kita masukkan. Tapi nanti kita bikin lemari seperti ini aja. Ini oh ya satu lagi ini biar kita cocok ini di atas sama di bawahnya, kita bikin sama seperti ini aja. Nah kan lebih bagus seperti begini. Nah yang ini juga kita samakan juga. Kalau misalnya kita bikin 0,1 kayak biasa, ini yang bikin pintu lemarinya kita bikin begini 0,01 bisa. Habis itu ini mau kita bagi berapa, kita ukur dulu, paling enggak setengah atau 40 cm sebenarnya lumayan ya. 0,98 misalnya, setengah meter berarti 50 cm ya. 0,98 berarti kita bagi dua aja ini. Cocoknya kita bagi dua. Nanti kalau teman-teman mau ngasih ini di sini. Sorry, ini kayaknya miring ya. Jadi ini ke sini, jadi kita bagi dua aja ya. Ini kasih lagi 0,01. Nah ini juga kita kasih ini aja ya, kita kasih garis saja ini, misalnya berapa ya, ini midpointnya kita bagi aja. Nanti bikin misalnya di sini kita bikin laci atau apa ya, laci aja kali. Nah ini kita bikin begini. Selanjutnya tinggal kita kasih lagi 0,01 di sini jaraknya. Ini buat lacinya ya, jadi lacinya agak besar karena buat meja barnya teman-teman. Sorry, ini kita bikin 0,01. Ini juga kita bikin 0,01. Ini juga kita bikin 0,01 seperti begitu. Ini juga di bawahnya sama 0,01 ya. Nah ini bisa kita masukkan lagi ke dalam kayak yang tadi ya. Ini juga yang di sini. Jadi kita masukkan misalnya minus 0,01. Ini juga sama. Nah ini juga sama. Jadi kalau mau teman-teman mau milih bentuk diffuse materialnya, bisa diatur seperti begini. Nah ini seperti begini ya.
Tinggal kita pilih seperti ini. Nah ini seperti ini begini teman-teman. Nah ini tinggal misalnya mau dibikin seperti ini. Nah ini misalnya di meja depannya mau dibikin begini juga sama. Sorry, ini kita pilih begini aja. Nah ini kita pilih ini sama ini ya. Nah ini tinggal teman-teman pilih, misalnya ini finishingnya sama kayak di atas meja dapur ya. Ada granit seperti gitu ya. Ini sudah jadi. Tinggal kalau teman-teman mau kasih di sini cahaya nanti di bawah sini, misalnya nanti untuk finishing renderingnya untuk interior ya, kita lengkapinnya. Jadi untuk membuat kitchen setnya mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tambahin lagi di sini kelengkapan di atas mejanya, atau misalnya di sini kita dulu kita save dulu ya. Misalnya mau kasih di sini kursi bar itu yang ini, jadi ini fungsinya sebagai meja makan di sini juga, jadi tidak perlu meja makan lagi karena tempatnya udah kecil kan, cuma 3x7. Jadi kita tinggal masukkan di sini kursi bar sebagai tempat makan juga mungkin nanti teman-teman. Nah ini sudah, kita import aja ya kursi barnya. Misalnya kita contoh cari kursi, ada kursi kah di sini? Ada. Kita cari kursi bar, ada nggak kursi? Oh ini dia kursi bar. Atau yang ini bisa, atau yang ini aja. Kita masukkan sini, baru taruh sini. Kenapa dia tidak muncul? Oh rupanya ada. Kenapa yang muncul yang itu ya? File, import, kursi bar, import. Nah ini dia. Jadi kita putar di sini, putar misalnya kita putar, nggak usah sampai 180 derajat. Nah di sini kita mirror juga, bisa di mirror ya. Nah seperti begini. Tambah lagi ada kursi di mana ya? Ini edit, kita copy aja, edit paste in place. Misalnya kita move. Nah ini seperti begini. Ini meja kursi barnya bisa kita putar juga. Kita putar seperti begini ya. Jadi tidak mesti harus sejajar sama ini. Kita geser seperti begini. Ini juga kita geser sedikit. Move. Misalnya masuk ke sana. Edit, kita copy lagi. Pas in place lagi. Habis itu kita move ya, ini kita move misalnya ke sini ya. Kita move, kita rotate begini teman-teman. Nah kita rotate begini, jadi penempatannya agak acak ya. Ini misalnya begini. Kalau misalnya mau mau ditaruh satu di sini. Oke. Nah kalau dilihat dari sini ya, seperti begini tempatnya. Nah jadi begitu teman-teman, kira-kira penggunaan untuk perintah-perintah yang biasa dipakai buat bikin kitchen setnya ya. Seperti ini. Nah jadinya seperti ini.
Perlu lihat ya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman mau modifikasi bentuknya seperti apa yang lain ya, bisa dipakai. Misalnya seperti begini ya. Ya mungkin untuk pelajaran kali ini untuk membuat kitchen set ya, sederhana mungkin seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu sederhana juga sih ini, karena sudah ada sebagian material juga yang objek-objek lain dari file SketchUp yang sudah ada, kita import ke dalam sini untuk melengkapi, lebih real ya bentuk kitchen setnya. Untuk pelajaran membuat kitchen set untuk keperluan rumah, melengkapi rumah ukuran 3x7, mungkin seperti itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga bisa dimengerti. Terima kasih telah menonton. Keep learn, keep creative.